Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man iktada bihudah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ghuliq wal khatim lima sabaq nasirul haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكون لكل داء دواء ولكل علة شفاء وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فعباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد أفلح المتقون. Hadirin hadirat yang berbahagia, calon-calon penghuni surga. Alhamdulillah, malam ini walaupun hujan tercurah hebat, tapi Anda masih menyempatkan untuk datang ke tempat ini. Yakinilah Allah Maha mengetahui dan ganjarannya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjutkan pembacaan kitab Khosaisul Ummah Al-Muhammadiyah, mari kita bacakan surat Al-Fatihah. Pertama-tama untuk kesembuhan saudara kita Al-Habib Saleh bin Muhdar Al-Haddad Al-Habib Ali bin Aidrus bin Hashim Al-Attas Ahmad bin Muhammad Al-Haddad dan siapa saja yang mempunyai penyakit, wal Habib Abdurrahman bin Syekh Al-Attas wa kullu man yusab bi marad minal muslimin wal muslimat fi buyutihim wa fil mustashfayat an Allah shifina wa iyyahum bi shifa' thamil ajil شفاء ليغادرنا وإياهم ألما ولا إللا بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسر سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala man syaikhul mu'allif rahimahullahu ta'ala wa daman nafa'a bihi wa bi'ilmi fid darin amin. Wa huwa sayyidul walid al-'allamah al-muhaddits al-haramain Habib Muhammad bin Alwi al-Maliki fi kitabih Khosaisul Muhammadiyah ila an qala fima yata'allaq bi fadailis shalah. Jadi kita masih tetap berbicara dalam soal salat nih, paling panjang pembahasannya soal salat. Kenapa saudara? Innama maudhi'us salam minal jasad minal badan ka maudhi'ir ras minal jasad atau kama qala. Sesungguhnya kedudukan salat di agama kita seperti kedudukan kepala dari badan kita. Sebagaimana orang enggak bisa hidup tanpa kepala, demikian pula agama kita tidak akan sempurna tanpa salat. Orang nggak ada yang hidup kalau nggak punya kepala. Punya tangan masih, nggak punya tangan, nggak punya kaki masih. Tapi kalau udah nggak punya kepala, nggak ada udah. Ya, baik. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan sholat ini dengan sebaik-baiknya. Qala wa min dzalika anna as-salata tahfadhu 'ala al-musalli a'dha as-sujud minan nar. Dari keistimewaan sholat ini, baik itu sholat wajib yang jelas itu adalah harus kita kerjakan, ataupun itu sholat sunnah, tempat sujud kita itu yaitu ini a'dha sujud ya. Tapi kalau secara fikih a'dha sujud itu jidat, dua telapak tangan, dua lutut, sama butun al-asabi'ir rijlain, kaki yang bagian bawah dua. Ya, jadi 2, 4, 6, 7, ada 7. Ya, nah, di sini disebutkan bahwa sholat itu menjaga tempat kita, anggota-anggota badan yang dipakai untuk sujud daripada api neraka. Ya, kalau kita mengikuti apa yang dikatakan oleh ahli fikih, kan udah terjaga semuanya, kaki, lutut, tangan, jidat. Ya. Baik. Jangan Abi Hurairah, dari mana? Nabi Muhammad SAW bersabda,
Ja'an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu fi haditsin tawil, panjang nih hadisnya. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wa yudrabus siratu baina dhahraini jahannam. Jahannam itu ada tepinya, dua tepi kayak sungai gitu. Ya, didirikan di situ ada satu jembatan, sirat. Ya. Fakunu awwala man yajuzu minar rusuli bi ummati. Aku dan umatku di antara rasul-rasul semua yang pertama lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Ya, kita duluan tuh. Ya. Gala minar rusul bi ummati. Jadi Nabi baru umatnya. Wala yatakallamu yawma idzin ahadun illa rusul. Ini sebagian sudah kita baca, ya. Waktu itu nggak ada yang ngomong tuh, semua diam. Saking seremnya tempat yang kita lihat di situ, ya. Wa kalamur rusul, terus apa nih? Ini rasul nih, para rasul. Rasul itu menurut ulama ada 313, ada yang mengatakan 315, tapi yang wajib kita ketahui 25. Ya. Itu kalamur rasul waktu itu. Apa yang mereka katakan? Gak ngomong banyak kak, tidak ngomong sama orang kak. Dia minta sama Allah. Allahumma sallim sallim. Allahumma sallim sallim. Ini Nabi, Rasul. Rasul itu berarti Nabi ya. Itu Nabi di situ mengatakan, ya Rabb, ya Allah, selamatkanlah kami, selamatkanlah kami, selamatkanlah. Itu yang diomongin. Ini Rasul. Kita gimana kira-kira? Kita gimana kira-kira? Iya, jangan macam-macam pakai sholat nih. Ya, ini Nabi ini ngomong begitu. Ya Rabb, selamatkan. Mungkin Nabi menunjukkan untuk diri dan orang lain juga. Ya, nah, baik. Wa fi jahannama kalalibu mithlu syauqis sa'dan. Itu neraka jahanam, udah panas, udah dalam, udah serem. Itu ada semacam apa namanya akar-akar kayak pohon beringin gitu, tapi akar-akarnya itu berduri kayak pohon kaktus tapi panjang. Itu begini terus tuh, nggak diem ya. Kayak mie digoreng itu terus gini muternya itu bukan diam. Ini jembatan Siratul Mustaqim yang menarik orang ke jahanam. Tergantung amal masing-masing. Jadi ada cucuknya itu pohonnya. Ya, pohon kaktus kan yang kita lihat kecil-kecil ada cucuknya kan? Ada apa cucuk bahasa Sunda? Ada durinya, ya. Baik. Terus Nabi mengatakan harra itu syauqas sa'dan. Apa kamu tahu tuh? Kamu pernah lihat nggak tuh cucuk apa durinya pohon kaktus itu? Kata sahabat, ya, saya pernah lihat, saya tahu, ya. Itu di padang pasir banyak yang begitu tuh. Yang banyak di padang pasir tuh kalau padang pasir biasa gitu, yang tidak subur, yang ada pohon kaktus dan pohon siwak. Pohon kaktus dan pohon siwak. Itu yang nggak subur. Kalau yang subur, masya Allah, ya, kalau subur segala macam. Kopi ada ini segala macam kalau yang subur, ya. Baik, ditanya oleh Nabi, tahu kamu itu? Ya tahu ya Rasulullah. Kemudian qala fa innaha mithlu syauqis sa'dan ghaira annahu la ya'lamu qadra idhamuha. Dia itu pohon kaktus yang ada di neraka jahanam itu, betul pohon kaktus, tapi ente tidak bisa membayangkan gedenya kayak apa. Berarti jahanam ini besar. Besarnya itu kayak apa kita nggak paham. Ya. Baik. Kemudian kecuali Allah. Takhtifun nasa bi amalihim. Ini pohon ini, akar-akar ini dia akan mencengkeram orang tergantung amalnya. Tergantung amalnya. Yang nggak ada amalnya baru naik, langsung dicaplok langsung. Ya, ditarik sama dia ke dalam. Ya, begitu. Faminhum man yubak, ya, au yuhlak bi amalihi bi ilmihi wa minhum man
ayyuhlak bi ilmih wa minhum man yukhardal. Jadi macam-macam. Ada yang hancur karena amal perbuatan ini, ada yang hancur karena perbuatan itu, dan langsung baru jalan dihantam. Ada yang di tengah-tengah dihantam. Ya, ada yang udah mau sampai dihantam. Ada yang dipegang oleh Nabi, ditarik juga, dilepasin. Dia lepasin di tangan Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah terus nunggu kita tuh. Ya, ditunggu kita nyebrang tuh. Ya. Tapi tergantung amal. Kalau amalnya busuk, amalnya jelek, ya nyemplung dulu di jahanam. Cuma saja kalau orang mukmin mayukhallad finnar, tidak dia senantiasa di dalam neraka, pasti masuk surga. Cuman dicuci dulu, ya, cuci dulu. Baik, gala summa yanju. Setelah itu baru dia bisa selamat. Ya, yang jatuh tuh, yang nyemplung itu nanti lama-lama nanti diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kapan? Hatta idza aradallahu rahmatan man arada min ahlin nar, sehingga Allah ingin memberi rahmat khusus kepada yang ada di dalam api neraka. Jadi Allah ada merahmat nih orang api neraka nih. Ada yang dirahmat di api neraka nih. Maksudnya dirahmat gimana? Dikeluarin. Ya. Tidak kekal seperti orang kafir itu kekal di api neraka. Mukmin yang sujud kepada Allah tidak kekal. Baik. Kemudian amarul malaikata ayyukhriju minan nari man kana ya'budullah. Kira-kira begini, ya. Saya bayangkan supaya mudah dipahami. Hai malaikat, panggil Allah. Ini saya ya, bukan hadis nih. Hai malaikat, selamatkan daripada yang ada di neraka itu yang pernah menyembah aku. Malaikat langsung kerjain, selamatin, ya. Fa ya'rifunahum bi athari sujudi wa harramallahu ta'ala 'alan nari an ta'kula mawdi'as sujud. Yang diutamakan di sini tadi kan dikatakan bahwa salat ini menjaga anggota sujud daripada api neraka. Malaikat tahu dari mana nih orang ini pernah menyembah Allah? Semua kebakar, bekas sujudnya tidak terbakar. Allah haramkan orang yang sujud kepada Allah, ininya, jidatnya itu tidak terbakar. Oh, mesti yang hitam dulu di sininya? Enggak perlu. Yang penting itu udah sujud. Ya, enggak usah. Jadi misalnya malaikat cari yang hitam mana ininya kepalanya? Enggak begitu. Kalau orang itu suka sujud, ininya tidak terbakar, ketahuan. Ya. Sekarang kalau orang hitam semua di sini ada putih, kan kita kenal, oh ini ketahuan. Ya. Nah, gitu. Ya. Diambil tuh oleh malaikat, keluarin. Diharamkan oleh Allah terbakar tuh, nggak terbakar itu, yang lain terbakar. Jadi orang mukmin juga, orang muslim juga bisa juga masuk neraka kalau memang timbangan amalannya banyak yang jelek dan tidak mendapat syafaat Rasulullah SAW, dia masuk neraka. Ya, dia cicipin neraka, tapi tidak kekal, akan dikeluarkan dari api neraka. Nah, saudara-saudara yang ingin barangkali mampir di neraka, ya amalnya jangan tinggalin sholat. Nanti bisa mampir di neraka sebentar, tahu panasnya neraka bagaimana, ya. Kalau ada yang mau barangkali, ya. Makanya jangan mempermainkan sholat, ya. Jangan mempermainkan sholat. Di mana kapan saja jangan kita tinggalkan sholat. Yang paling menyelamatkan kita adalah sholat setelah syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian qala fa yakhrujuna wa qad imtashu ay ihtaraku. Waktu dikeluarin kan udah kebakar semua tuh, udah dibakar, udah digodok segala macam itu dalam api neraka, ya. Tarugu udah dibakar. Akhirnya fayusabbu alaihim ma'ul haya. Disiramlah mereka, dimandikanlah mereka dengan namanya ma'ul haya, air kehidupan. Jadi yang mati hidup lagi, yang jelek bagus lagi, yang terbakar putih lagi. Dimandiin dari situ, belum, ya, mandiin di situ, berubah langsung, ya, berubah langsung jadi bagus, ya. Fayambutuna nabatal habbati min jamilis sayfi jamilis, seolah-olah itu kebagusan itu yang terjadi seperti bibit-bibit, ya, yang disiram dengan air dan tumbuh.
Kayak kalau kita mau tahu tubuh itu orang yang bikin toge ya, tuh kayak gitu. Jadi maksudnya dari saking cepatnya tuh berubahnya orang itu yang tadinya bekas kebakar, matiin langsung jadi cakep lagi, jadi bagus lagi, jadi hebat lagi, jadi cantik lagi, ya berkah disiram oleh ma'ul hayah. Nah, ini buat siapa? Buat orang yang bersujud kepada Allah. Jadi saudara, misal maaf, jangan begini, jangan berpikir begini. Habib bilang pokoknya kalau kita sholat pasti nanti Allah tidak bakal bekas sujud saya dan pasti dikeluarkan dari api neraka. Kita nggak kuat ke api neraka, ya tidak kuat. Jangan berpikir begitu, jangan. Kita jangan kepengen masuk neraka dulu, jangan. Malahan kita kepengennya yang masuk bi ghairi hisab langsung, langsung, ya. Segitu maunya. Jangan pakai berpikir begitu. Yang penting saya sembahyang, yang lain saya nggak kerjain nggak apa-apa. Pokoknya saya sholat benar sambil maksiat terus. Jangan sampai kita dicelup dulu, jangan. Tidak akan kuat saudara. Ya. Jangankan api neraka, api dunia yang sudah dicuci 7 kali ini. Maaf saudara, rokok giniin, kuat nggak? Rokok misalnya rokok kan ada apinya, terus kita giniin ke tangan, enak nggak? Sakit saudara, panas saudara, ya, panas. Rasulullah. Apalagi jahanam yang sudah 7 kali dari itu panasnya. Kita kan nggak kuat, hancur dong, nggak sadar. Nah, Allah beri kuat. Kulit Anda tidak seperti kulit di sini. Badan Anda tidak seperti badan di sini. Memang disiapkan oleh Allah bisa menerima azab itu. Jadi dia tahu azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan azab Allah ini bukan karena Allah tidak adil, keadilan Allah. Karena sebaliknya orang-orang yang baik enggak diazab oleh Allah, dimasukkan ke dalam surga. Tapi kalau ini orang-orang jelek langsung saja ke dalam surga, berarti Allah tidak adil. Keadilan Allah tuh. Yang salah disiksa, yang benar masuk surga. Itu memang janji Allah. Allah akan menyelamatkan orang-orang yang baik dari api neraka dan Allah akan mencuci mereka dari neraka bagi orang-orang yang banyak dosa. Nah, jadilah orang-orang yang banyak amal, jadilah orang-orang yang banyak sholat. Makanya kalau sholat jangan sholat fardu saja saudara. Sholat kita ini, sholat fardu kita aja Masya Allah ya, ingat ini, ingat itu, tambahin sunnah, tambahin sholat sunnah supaya ada yang ngebaik, ada yang mengcover nih. Seolah-olah kalau ini ngutang kita punya yang buat bayar hutangnya. Jangan sembahyang hanya yang wajib saja. Biasakan sembahyang qobliyah, ba'diyah, duha, witir, apalagi bangun malam. Waduh bagus sekali. Sholat taubah, ya, sholat hajah, sunnatul wudu, terserah. Banyakkan sholat-sholat sunnah itu. Kenapa? Dia akan menjadi membayar kekurangan sholat fardu kita, menambal kekurangan sholat fardu kita. Ya, baik. Kita lanjutkan. Nah, itu kehebatan sholat. Jadi tempat sujud itu tidak akan dimakan oleh api neraka. Ya. Kalau wa min dzalika anna sholata tuhayyul musalliya wa ta'udduhu lis-sujudi yauma tud'al khalaiqu lis-sujud li rabbil alamin. Dan dari kehebatan sholat, keutamaan sholat, bahwa sholat itu akan memudahkan bagi orang yang sholat ketika dipanggil oleh Allah untuk bersujud. Mungkin Anda bertanya, gimana disuruh bersujud maksudnya? Kan kita sudah di akhirat. Kita biasa bersujud di dunia sholat. Di akhirat tidak. Nanti di akhirat Allah akan menunjukkan dirinya dengan yang pantas dengan keadaan Allah ya. Yaitu itu kita nanti disuruh sujud. Orang-orang yang biasa sujud bisa sujud, tapi orang-orang yang tidak biasa sujud nggak bakalan bisa sujud di situ. Tiap mau sujud jatuh dia geblak ke belakang. Tiap mau sujud geblak ke belakang. Kenapa? Karena dunia yang nggak pernah sujud. Ya, semua ada ganjarannya nih, ada balasannya. Ya. Jadi sholat menyebabkan itu persiapan dia nanti. Jadi bisa sujud juga nanti kalau dipanggil untuk sujud di akhirat. Dari mana saudara tahu bahwa Allah akan menyuruh kita sujud? Firman Allah Ta'ala, yauma yukshafu an sagin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'u. Ketika Allah Subhanahu wa taala menunjukkan dirinya dengan yang pantas dengan keadaan Allah,
Ya, saya katakan dengan yang pantas keadaan Allah Subhanahu wa taala cahaya. Seperti apa cahaya itu? Wallahu alam. Jangan nanya deh. Pokoknya Allah kekuatannya akan ditunjukkan di situ, ya. Dan akan menyuruh sujud. Nanti Allah Subhanahu wa taala. Fala yastati'un. Orang-orang yang enggak biasa salat di dunia enggak bisa sujud. Jadi dia maksa sujud enggak bisa, jatuh. Maksa sujud enggak bisa, jatuh lagi ke belakang. Enggak bisa. Jatuh. Seperti ada yang memberati di punggungnya dia. Tapi kalau yang biasa sujud, langsung sujud biasa. Tenang aja dia sujud. Ya. Nah, baik. Kemudian khasyiatan absaruhum tarhaqum dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum sajidun. Kenapa tuh sampai begitu? Sampai dia enggak bisa sujud. Nanti waktu itu dia nunduk, takut, malu karena enggak bisa sujud. Ya, khasyiatan absaruhum tarhaqum dhillah. Nunduk malu hina. Nunduk malu hina. Kenapa? Orang-orang yang bisa sujud, orang-orang yang baik, dia nggak bisa, malu dia, hina dia, saudara, ya. Wa qad kanu yud'auna ila sujud wa hum salimun. Bukankah mereka itu dulu waktu di dunia disuruh sujud, suruh salat, keadaannya sehat, bisa sujud. Banyak orang yang nggak sujud kan, bisa salat. Banyak orang yang nggak salat, betul? Iya. Dia bisa sholat, dia dengar azan, dia tahu sholat itu fardu, nggak mau sholat, malas. Ditambah memang setan menggoda dia. Ya. Nanti penyesalan ini di hari kiamat. Ketika disuruh sujud, dia tidak akan bisa sujud, saudara-saudara. Dia geblak. Tapi orang yang ahli sujud, insya Allah antum semua ahli sujud, disuruh sujud sama Allah, semua sujud kepada Allah. Menunjukkan di situ kebesaran Allah Subhanahu. Jadi orang-orang yang sholat, insya Allah tidak susah bisa sujud. Ya. Nah itu juga dari kehebatan sholat, karena sujud salah satu pekerjaan di dalam sholat. Kenapa sujud itu kepala di sini, bukan begini misalnya, atau bukan begini, tapi begini, dan kepala di bawah. Kepala kan yang paling mulia. Untuk menunjukkan kemuliaan Allah, kebesaran Allah, maka dia sujud. Ya, jadi ini ditaruh di bawah menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan menunjukkan kita ini hina, nggak ada apa-apanya. Kita ini hina di sisi Allah, tidak ada apa-apanya. Ya. Nah itulah salah satu juga kehebatan sholat. Ya. وقد أخبر سبحانه وتعالى بهذه الآية الكريمة عن موقف امتحان المكلفين بالسجود يوم القيامة. Nah, ayat ini memberitahukan kepada kita bahwasanya orang-orang yang mukallaf, yang sudah wajib ibadah, nanti di yaumul qiyamah disuruh sujud. Mafhumnya kalau orang-orang yang belum mukallaf, kayak anak kecil meninggal, ya, orang yang belum mukallaf, mereka tidak sujud. Ya, nah, bagaimana keadaan mereka? Wallahu alam. Tapi tidak bersujud seperti orang-orang yang mukallaf yang meninggal, yang sudah wajib dia sholat dan tidak sholat, dia tidak bersujud. Tapi yang suka sholat, dia akan bisa sujud. Ayat ini dalilnya bahwa nanti kita akan disuruh sujud. Mari sekarang sehat nih, masih bisa sujud, sujud. Saudara, alhamdulillah ya. Ada yang pakai kursi. Kemana yang biasa pakai kursi ini? Berapa? Dua minggu nih. Sakit. Udah dua minggu nih saya lihat, nggak, dia masya Allah rajin. Saya nggak tahu namanya. Ya, mudah-mudahan kalau sakit disehatkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, bapak itu. Ya. Ada dia nggak kuat sujud pakai biasa, pakai kursi. Ada yang sholatnya duduk. Ada yang sampai tidak bisa sujud tapi tetap menundukkan. Nah, itu kan ada uzur, nggak apa-apa, bukan nggak mau sujud. Semua ini ada perhitungannya. Ya, nah, jadi kita pasti akan disuruh sujud. Oleh karena itu sujudlah ketika kita sehat nih, ya, masih bisa sujud dengan bagus, dengan baik, dengan sempurna, ya, sujud dengan sempurna, ruku dengan sempurna, at-tahiyat dengan sempurna, masya Allah, ya, itu akan menjadi modal kita untuk keselamatan di akhirat. Wa dzalika annahu subhanahu yakshifu an nurin 'azimin yatajalla bihi 'ala ahli al-mawqif wa yad'uhum ila sujudi lahu ta'ala
kama jaa an Abi Sa'id radhiyallahu ta'ala an qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul yakshifu rabbuna an saqin. Allah Subhanahu wa taala nanti bercahaya yaumul qiyamah itu ya. Fayasjudu lahu kullu mu'minin wa mu'minah, dan akan sujud ketika itu setiap orang yang mukmin dan mukminah, mukmin laki-laki dan mukmin perempuan akan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang enggak sujud, ada. Dilanjutkan hadis ini, wa yabqa man kana yasjudu fid dunya riya'an wa sum'atan, tapi orang yang sembahyangnya riya, kepengen dipuji orang, di depan orang dia sembahyang, di belakang orang dia melayang. Di depan orang dia sembahyang, di belakang orang dia melayang. Ya, enggak sembahyang, ya. Baik. Wasum'atan, dan ingin dipuji. Tadi dia sembahyang supaya kelihatan riya itu, dia tidak karena Allah dia saat, karena Habib, karena gurunya, karena mertuanya, karena istrinya, karena temannya dia sholat. Kalau nggak ada dia nggak sholat. Itu namanya riya, ya. Amal li ghairillah. Yang satu lagi sum'ah, ingin dipuji. Orang lain sholat sujud 3 kali, dia 4 kali sujudnya. Kita bingung kan? Bukan disuruh sujud kita banyak, biar kita banyak sujud. Benar nggak? Salah. Ya, nggak ada sholat sujudnya 4 kali, saudara-saudara. Ya, sujud 2 kali. Ya. Baik. Kecuali sebagian sholat memang kita ada sujud khusus, sujud sahwi, ada sujud syukur baru sekali, ya. Baik. Sholat itu 2 kali kalau kita sujud, ya. Baik. Kemudian qala wa yabqa man kana yasjudu fid dunya riya'an wa sum'ah fa yadhhabu liyasjuda fa ya'udu dhahruhu tabagan wahida. Orang-orang yang tidak pernah bersujud di dunia, ketika disujud waktu itu dia nggak bisa mau sujud, nggak bisa, jatuh lagi ke belakang. Kita kalau jatuh ke belakang kan sakit, ya, apalagi nanti di akhirat tadi. Kalau jatuh begitu, kalau jatuh masih miring, kaki duluan, masih mendingan kali jatuh begini, saudara, ini kepala begini, Allah, masya Allah, ya, menyakitkan itu. Nah, nanti orang-orang yang riya tuh sembahyang karena karena orang lain, bukan karena Allah, kemudian yang ingin dipuji nggak bisa dia. Jadi maksudnya apa? Kalau ente sholat yang ikhlas karena Allah, takut kepada Allah, ini perintah Allah, ingin dapat surga Allah, ingin dijauhkan dari neraka Allah, begitu niatnya. Bukan karena Habib, bukan karena guru, bukan karena istri, bukan karena mertua, bukan karena duit, bukan karena siapa, karena Allah. Itu manfaat buat kita nanti, ya. Baik. Wa fi riwayatin qala sallallahu alaihi wasallam fayukshafu an sagin falyabqa man kana yasjudu lillahi min tilqai nafsi illa adzina lahu bis sujud. Jadi Allah nanti memperlihatkan dirinya dengan yang pantas, dengan memperlihatkan Allah, memperlihatkan dirinya bagaimana cahaya biasanya, ya. Cahaya bagaimana wallahu alam. Ketika itu orang-orang yang mendapat izin dari Allah karena dia memang di dunia suka sujud akan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wala yabqa man kana yasjudu ittiqaan wa riya'an ay khaufan minan nas wa nifaqan, kecuali orang-orang yang sujud karena orang atau para munafik yang pura-pura sujud padahal dia tidak, ya, tidak bersujud kalau tidak ada orang, ya. Illa ja'alallahu dhahrahu tabaqatan wahidah, semua sujud yang ini diam, enggak bisa. Orang yang munafik, orang yang ahli nifaq, di luar lain dia pura-pura Islam padahal hatinya enggak Islam. Orang-orang yang tadi riya, orang-orang yang ingin dipuji nanti tidak akan bisa sujud. Dan kalau tidak sujud itu sudah alamat. Alamat apa? Alamat masuk neraka. Na'udzubillah min. Ya bukan man kana yasjudu fid dunya riya'an wa sum'atan, yang lain sujud, yang suka riya, yang suka nifaq, enggak bisa sujud. Dia mau sujud enggak bisa. Kullama arada an sudah harra ala ghaf. Siap dia mau sujud jatuh ke belakang. Itu kekuasaan Allah Subhanahu.
Jadi bersyukur kepada Allah Anda bisa sujud. Bersyukur kepada Allah Anda bisa sholat. Karena kita masih lihat di luar sana ada orang-orang yang nggak mau sholat. Ya, saya ingetin, ayo sholat ente. Mau saya bilang, ayo sholat dulu, Jumat sholat dulu. Ya Habib, saya sholat Habib. Bohong. Padahal itu masih saya temuin orang-orang begitu. Saya naik motor sambil sedikit-sedikit dakwah, ya kan? Bilang ente sholat nggak? Mana tadi kesiangan Habib? Terus ya nggak sholat. Nggak bisa kesiangan, tetap harus sholat. Nggak ada, jangan. Tidak ada uzur, tidak apa-apa mengakhirkan sholat. Bukan tidak sholat, kalau sudah sholat sudah dosa besar. Mengakhirkan sholat dari waktunya. Subuh jam 4 sampai jam 6. Dia sholat subuh jam 7. Dosa tuh. Tapi masih mendingan. Jangan bilang saya udah kesiangan, udah kepala nggak sholat. Tidak begitu. Kalau kita kesiangan tetap sholat. Kalau kesiangannya karena sesuatu hal yang benar, nggak apa-apa tuh mengakhirkan sholat. Sholat tidak di waktunya. Tapi kalau tidak ada sebab yang benar, berdosa kita kepada Allah. Apalagi yang nggak sholat. Itu sering saya ngomongin, ayo nanti sholat ini. Tetap nggak sholat. Dia, istrinya, keluarganya, saya tahu betul itu. Saya sering ngomong, ayo sholat. Sebelum ente disolatin. Kalau sudah disolatin nggak bisa apa-apa, Pak. Kalau sudah begini, nggak bisa apa-apa sudah. Di ke kanan, ente kanan, di ke kiri kan, ente ke kiri kan. Ya kan? Mumpung masih punya kekuatan, masih sehat, masih melihat, masih mendengar. Itu dari Allah, nggak ada tokonya. Toko mata ada? Nggak ada. Toko kacamata ini ada. Toko mata kagak ada. Toko kuping nggak ada. Ini buatan Allah nggak ada. Kalau udah dioperasi aja udah layan saudara-saudara. Kalau orang sudah main, sudah dikerjain sama orang, lain saudara-saudara. Ini buatan Allah, ciptaan Allah yang sempurna ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Gunakan untuk bersujud kepada Allah. Supaya nanti yaumul kiamat kita bisa sujud. Kalau kita bersama dengan orang-orang yang bersujud, insya Allah kita masuk surga di belakangnya Rasulullah SAW. Nabi senang sama kita. Ayo ini ya, Masya Allah, senang. Nah, itulah Rasulullah SAW. Makanya kita mesti cinta sama Nabi. Nggak ada yang bisa nolong, nggak ada. La Adam, wala Musa, wala Isa, wala Ya'qub, wala Yusuf, wala Ismail, wala Ibrahim, wala Dzulkifl. Tidak ada yang bisa menolong nanti di akhirat seperti Nabi kita Muhammad SAW. Makanya kita harus kenal dengan Nabi. Abi Hasan nanya, Bib, kalau kenal sama Nabi itu bagaimana? Gampang. Mau kenal sama Nabi gampang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ente jawab, kenal nama Nabi ente. Langsung wudu, kenal nama Nabi ente. Sesuci dulu dengan baik. Daun dari ente kenal sama Nabi. Perempuan langsung ke kamar mandi, sesuci, pakai dia pakai mukena. Anti kenal sama Nabi. Langsung sholat, ente kenal sama Nabi. Sholat sunnah lagi, tambah kenal sama Nabi. Sholawat lagi sama Nabi, lebih kenal sama Nabi. Sembahyangnya di masjid jamaah lagi, atau di rumah juga jamaah. Anda berarti kenal sama Nabi. Ketika Anda di rumah di dunia kenal sama Nabi, jangan anggap Nabi nggak kenal sama Anda. Kenal. Bib kenal dari mana? Bib, Nabi kan di Madinah, saya di sini. Emangnya urusan yang begitu urusan ente, urusan Allah. Ini handphone di sini. Di Amerika bisa terima handphone kita, betul nggak? Itu buatan siapa? Siap. Kef Allah. Bagaimana Allah, ilmu Allah? Hah? Nggak tahu. Misalnya ini namanya maaf. Misalnya ente namanya Anda, mata. Allah tahu nama ente Anda. Nama ente Salim. Nama ente semua Pak yang umatnya Nabi Muhammad, Nabi kenal. Yang kenal sama Nabi. Kalau ente di dunia kagak kenal sama Nabi, Nabi nggak kenal sama ente. Kenapa saudara? Orang yang sholat nanti bercahaya, tangannya bekas wudhu ketahuan, kakinya bekas wudhu ketahuan. Jadi Nabi nggak susah. Nanti dikumpulin tuh, Nabi lihat aja gini. Nabi ini dengan umatnya, Nabi bulan dengan Nabi Muhammad yang banyak umatnya, Nabi tinggal lihat begini. Umat saya nih. Ketahuan Rasulullah SAW. Tapi kalau di dunianya kagak salat, nggak ada tanda. Mau masuk ke imam
Nabi Allah bilang, bukan Muhammad. Mau masuk Sayyidina Isa, bukan umat saya. Mau masuk ke Nabi Adam, bukan umat saya. Umat siapa akhirnya? Umat syaitan. Na'udzubillah min dzalik. Min ahli jahannam. Penyesalan di situ, penyesalan yang sangat menyakitkan karena berakhir di neraka. Mumpung sekarang alhamdulillah. Saudara harus bersyukur kepada Allah. Bisa datang ke masjid, atau hujan-hujan enggak peduli karena mau ngaji. Ngerti, enggak ada urusan. Niat Anda dari rumah sudah dicatat sama Allah melalui malaikatnya. Catat. Allah tahu semua. Ya. Kemudian di absen. Makanya sedapat mungkin di pengajian kita jangan jangan bolos. Datangi. Dimanapun itu pengajian yang kita dapat, maksud saya kebaikan-kebaikan usahakan kita dapat di situ. Ada yang manggil tahlil, kita bisa ikut tahlil. Kenapa? Karena dalam tahlil amal baik. Emangnya tahlil main domino? Kagak ada. Kita main domino, main ini nggak diundang, pada datang catur. Waduh, tuh yang main catur. Main ngerokok lagi. Sini kopi. Pada mikir. Kagak ada yang mikir kalau di neraka itu bagaimana? Ente nggak mau sholat, main catur bisa? Nggak ada yang mikir nih, anak nih bakal mati. Nggak ada yang mikir. Nggak sholat, azan dia skak. Udah loncat sini, goblok bener. Udah loncatnya kemari, nggak ketangkep. Dibohongin ke kita apa lawan catur? Sampai tidak sholat, la ilaha illallah. Ya, dapat juga. Kenali Rasulullah dengan apa? Dengan melaksanakan perintah Allah dan mengikuti sunnahnya kangjeng Nabi. Tadi Anda kenal dengan Nabi. Jangan khawatir. Oh, Anda dari mana? Oh, saya dari Jampang. Saya dari Sumatera. Nabi nggak bakal nggak kenal Rasulullah. Kalau Anda melaksanakan perintah Allah dan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, Nabi kenal. Begitu cara mengenal Nabi. Oh Habib misalnya, oh Habib Zuriyah, nggak ada Zuriyah, nggak ada. Mesti beramal. Emangnya ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Emang ada istisna? Hei orang-orang yang beriman, jaga diri kamu. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Emang ada sebut ya ayyuhalladzina amanu illa ahla baitir rasul, illa fulan bin fulan. Ada ilahnya nggak? Semua itu, semua terpinta. Habaib bukan habaib raja, ratu, malik, saki yang sudah mukallaf. Ya ayyuhalladzina amanu, selama engkau beriman, jaga diri kamu dari api neraka. Dengan apa jaganya? Salat. Dengan apa jaganya? Puasa. Dengan apa jaganya? Haji. Dengan apa jaganya? Zakat. Dengan apa jaganya? Berzikir. Dengan apa jaganya? Dengan ngomong baik. Dengan apa jaganya? Kawin secara manusia. Kan kawin secara manusia, bagaimana kawin manusia? Ada walinya, ya, ada maharnya, ada saksinya, ya kan? Baru jadi pernikahan, terus ada akad antara suami istri. Tapi kalau yang kawinnya nggak benar disebutnya kumpul apa? Kumpul kebo. Jadi kayak kebo, saudara-saudara. Emang kebo kalau kawin ada niat? Gobil tuh nikah, ada gitu? Nggak ada. Makanya disebut kumpul kebo. Kayak kebo, saudara, kayak binatang, na'udzubillah. Jangan. Kita punya aturan. Agama itu aturan, Islam itu aturan. Tambah dia tahu itu aturan, tambah benar hidupnya dia. Tambah jauh dari itu aturan, tambah jauh dia dari agama. Nah, kita yang nggak sempat belajar, hadiri majelis taklim. Di majelis taklim ini kan ada kesinggungan nanti. Oh, ada begini nih. Tadi guru ngomong begini. Oh, saya juga begitu. Tadi guru ngomong begini. Berkah hadis hadir majelis taklim. Jangan jauh dari majelis taklim kalau Anda nggak sekolah pesantren. Kalau Anda nggak sekolah agama, jangan jauh dari majelis taklim. Deketi majelis taklim. Minimal hadirnya Anda sudah keberkahan. Apalagi tambah ngerti, apalagi tambah diamalkan. Allahu Akbar. Besar sekali ganjarannya di sisi Allah. Rugi, saudara. Rugi itu tidak sekarang, saya bilang rugi nanti kalau kita sudah meninggal, udah nggak bisa apa-apa. Ya, baik, kembali kepada yang sedang kita baca.
bahwa orang-orang yang mukallaf ini akan nanti kita disuruh sujud oleh Allah. Yang baik bisa sujud, yang jelek kagak bisa sujud. Itu aja dah, gampang. Ya, yang nggak bisa biasa sujud di dunia, kita sujud nanti di akhirat. Oleh karena itu, perbanyak sujud di dunia, insya Allah Anda otomatis sujud. Gampang, mudah, saudara. Ya, baik. Kemudian wal kashfu an saqil warid fil ayat, kan tadi di dalam firman Allah yauma yukshaf an saqin. Kalau dibahasakan ketika diangkat betis kelihatan. Itu percontohan apa, saudara? Yang ini dicontohkan untuk apa tuh? Diangkat apa namanya? Baju itu. Kalau kita lagi apa namanya? Dalam keadaan apa? Kaget, takut, ada kebakaran, pasti nih pada ngangkat baju diangkat. Mau takut mau lari, ya, perempuan laki kan begitu diangkat, ya kan? Tapi yang dimaksud di sini, ya, gala bukan itu, ya. Yang dimaksud bukan begitu, bukan hanya angkat betis diangkat betis, bukan. Dari saking takutnya Allah, orang kepada Allah menunjukkan kebesarannya waktu itu, orang-orang pada takut, ya. Yufassiru ma jahan Abi Musa an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qoulihi ta'ala yauma yukshafu an saqin qala an nurin 'azimin fayakhiruna lahu sujada. Allah jelma, ya, cahaya yang luar biasa dengan otomatis nanti yang suka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang nggak biasa sujud geblak ke belakang. Ketahuan deh. Ente terserah pilih deh. Mau geblak ke belakang nanti di akhirat apa mau sujud? Tentu mau sujud dah di dunia. Bib, anak nggak pernah khusyuk, anak nanya khusyuk Pak. Anak nggak tahu nih sholat anak bagaimana, jangan pakai nggak tahu sholat ente bagaimana, nggak disuruh tahu sholat ente bagaimana, yang penting sholat, disuruh sholat, disuruh ngaji, disuruh haji, disuruh zakat, jangan pakai banyak tanya. Soal diterima nggak diterima bukan urusan ente, urusan Allah. Allah tuh Rahman Rahim. Ibu sayang sama anaknya. Nggak ada di dunia yang lebih sayang kepada kita dari siapa? Dari ibu. Allah lebih sayang daripada ibu kepada anaknya. Bayangin. Kayak apa sayangnya Allah tuh? Luar biasa sayangnya Allah itu. Amalan yang sedikit bisa nyelamatin ente. Kenapa? Karena rahmatnya Allah. Yang aturan 1 dibikin 10 sama Allah. Yang aturan 1 dibikin 700 sama Allah. Kenapa? Allah rahmatnya Allah itu luas. Ya. Udah Isyabi. Alhamdulillah kita berhenti di rahmat Allah. Rahmat Allah itu luas. Mudah-mudahan dengan kebesaran rahmat Allah yang ada di sini nanti bisa bersujud di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika disuruh sujud, mati kita husnul khatimah, badan kita sehat kuat di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak rezeki di jalan Allah, digunakan di jalan Allah insyaallah untuk menolong orang lain di samping untuk dirinya sendiri supaya tidak meminta kepada orang lain. Berkah apa? Berkah rahmat Allah. Sering duduk di majelis taklim, sering sembahyang jamaah, sering bertemu dengan orang-orang baik, berkat rahmat Allah. Ya Rabb, dengan rahmat Allah jadikanlah apa yang kami minta. Terimalah yang kami minta ini, saya dan semua yang ada di sini, insya Allah bisa bersujud di depanmu ya Allah nanti yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadza wal afu.